6, optimal trade entry, yaitu tempat kita open posisi sebenarnya teman-teman. Optimal trade entry, mereka mewakili tempat terbaik untuk melakukan perdagangan. Jadi optimal trade entry di sini adalah tempat kita melakukan perdagangan untuk open posisi, entah itu mau short ataupun long position. Di analisa teknikal lain, ini yang dinamakan support dan resisten. Nah, ini adalah support dan ini adalah resisten akan menjadi support. Tapi kalau di ICT, ini kita namakan sebagai breaker block, tempat yang aman untuk open posisi. Datang lagi di channelnya Bajang Kemangi. Jadi ini video pertama untuk ICT konsep untuk saat ini. Sebenarnya sebelumnya kita sudah bahas ICT konsep dan sudah memasuki part yang ke-6 kalau nggak salah. Tapi karena ada masalah di salah satu videonya Bajang Kemangi, jadi mau tidak mau video yang kita buat sebelumnya itu dihapus YouTube teman-teman. Jadi kita akan mulai dari awal tentang ICT konsep. Jadi kita mulai dari pengenalan ICT konsep dulu. Apa itu ICT konsep dan bagaimana cara memandang market menurut The Inner Circle Trader yang mengembangkan konsep ini teman-teman, metode ini. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama itu adalah likuiditas, yang kedua itu adalah displacement, yang ketiga adalah market structure shape, dan yang keempat inducement, kelima fair value gap, yang kelima fair value gap, yang keenam adalah optimal trade entry, yang terakhir adalah balance price range. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pengenalan aja dulu. Apa itu likuiditas? Nah, di sini saya sudah bahas, saya sudah rangkum secara singkat, teman-teman. Nah, di sini likuiditas adalah di sini teman-teman bisa baca likuiditas sisi beli mewakili level pada grafik di mana short seller akan menghentikan posisi mereka. Likuiditas sisi jual justru sebaliknya. Jadi di sini ada dua jenis likuiditas, yaitu likuiditas sisi beli dan likuiditas sisi jual. Dan yang kedua itu adalah displacement, teman-teman. Apa itu displacement? Di sini singkatnya adalah pergerakan harga yang sangat kuat yang menghasilkan tekanan jual atau beli yang sangat kuat. Nah, di sini secara umum perpindahan akan muncul sebagai satu atau sekelompok lilin yang semuanya diposisikan pada arah yang sama. Nanti kita akan ke market langsung. Jadi kita akan baca terlebih dahulu kunci utama ICT konsep yang ada di sini. Yang ketiga adalah market structure shape. Apa itu market structure shape? Di sini saya rangkum menjadi pergeseran struktur pasar diwakili oleh level pada grafik di mana tren sebelumnya ditembus. Nah, ini juga kita akan bahas di chart langsung, tapi kita akan baca satu persatu dulu agar kita fokus di chart yang kita bahas nantinya. Di sini yang keempat itu adalah inducement atau bujukan, teman-teman. Inducement adalah bujukan. Harga akan memantul atau ditolak dan kemudian akan menargetkan tinggi atau rendah jangka pendek sebelumnya sebelum melanjutkan ke arah yang sama dengan tren jangka panjang. Nah, yang kelima adalah fair value gap, kondisi market di mana terjadi ketidakseimbangan antara supply and demand sehingga harga bergerak menjauh dari suatu area. Biasanya pada grafik dengan urutan 3 candle yang berisi pada satu candle yang berbatasan, tidak tumpang tindih atau selisih nilai wajar, teman-teman. Yang ke berapa ini? Yang ke-6, optimal trade entry, yaitu tempat kita open posisi sebenarnya, teman-teman.
Optimal trade entry mereka mewakili tempat terbaik untuk melakukan perdagangan. Jadi optimal trade entry di sini adalah tempat kita melakukan perdagangan untuk open posisi, entah itu mau short ataupun long position. Dan yang terakhir adalah balance price range, adalah kisaran harga seimbang. Kisaran harga seimbang, teman-teman. Nah, di sini hasil dari pergerakan agresif ke atas yang segera diikuti oleh pergerakan agresif ke bawah, atau pergerakan agresif ke bawah yang segera diikuti oleh pergerakan agresif ke atas. Ini sama seperti supply and demand sebenarnya. Oke, langsung saja kita ke market. Ada dua jenis likuiditas, yaitu sisi beli dan sisi jual. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah buy side liquidity dan ini adalah sell side liquidity. Nah, di sini banyak para trader yang open posisi short di area yang ada di sini, dan kita bisa melihat buy side liquidity di sini dia mengambil liquidity yang ada di sini. Jadi area untuk open posisi short yang ada di sini dia mengambil orderan orang-orang, dia mengambil stop loss para trader atau retail trader, teman-teman, lalu melanjutkan penurunan. Sama juga dengan sell side liquidity. Di sini dia mengambil order long para trader atau retail trader yang ada di sini. Dia mengambil stop loss lalu melanjutkan kenaikan. Jadi ada dua jenis liquidity, yaitu buy side liquidity sama sell side liquidity. Setelah dia mengambil liquidity, dia melanjutkan trennya, teman-teman. Dan yang kedua yaitu apa itu tadi? Displacement atau pemindahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang saya tandai di ini adalah area strong sell, teman-teman. Area di mana volume bearish yang ada di sini kuat. Nah, sama yang ada di sini volume bullishnya itu kuat, volume pembeliannya itu kuat, di mana dia akan mengambil area liquidity. Oke, di sini secara umum perpindahan akan muncul sebagai satu atau sekelompok lilin yang semuanya diposisikan pada arah yang sama. Jadi dia di sini ada volume yang sangat besar. Di sini lilin ini biasanya memiliki tubuh nyata yang besar dan sumbu yang sangat pendek, menunjukkan sedikit ketidaksepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi di sini adalah volume yang sangat besar. Ini yang dinamakan displacement atau pemindahan, teman-teman. Nah, di sini sudah saya tandai area-area pemindahan atau area volume yang sangat besar di sini. Ini juga bearishnya, volume bearishnya sangat kuat. Ini juga dan ini juga, teman-teman. Ini volume bullishnya sangat kuat, seperti yang ada di sini. Jadi ini yang dinamakan displacement. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pergeseran struktur market. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini trennya itu bearish. Di sini sudah saya tandai area short term high atau internal high, teman-teman. Nah, di sini ketika bearish, maka area tertinggi yang ada di sini, internal high yang ada di sini, kita namakan sebagai short term high. Nanti kita akan bahas, kita mulai ulang dari part 1 dari market struktur sampai dengan semuanya lah, teman-teman. Kita akan bahas ulang secara bertahap. Kita akan mulai dari market struktur untuk part 1 di video selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trennya itu lagi bearish, dan area tertinggi yang ada di sini kita namakan sebagai short term high. Market itu turun, dia naik membentuk short term high lagi. Di sini turun lagi membentuk displacement atau teman-teman bisa lihat displacement yang ada di sini, turun ke volume bearishnya itu sangat besar di sini. Terus dia pullback, teman-teman. Nah, di sini area short term high yang ada di sini di break, teman-teman, di break. Maka ini yang dinamakan market structure shift. Jadi ada pergeseran struktur pasar. Nah,
Setelah itu teman-teman bisa tandai area low yang ada di sini, internal low yang ada di sini, ini menjadi short term low. Internal low yang ada di sini menjadi short term low. Ini kita tandai sebagai short term low. Dia naik, impulsive correction atau pullback, impulsive correction, lalu impulsif lagi. Nah, di sini kalau impulsif teman-teman bisa lihat di placement yang saya tandai sebagai hijau ini. Ini kalau ini impulsif juga ini. Jadi volumenya sangat besar yang ada di sini. Short term low makin naik teman-teman. Nah, karena trennya sudah berubah, short term low yang ada di sini makin tinggi. Ini yang dinamakan market struktur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perubahan tren yang tadinya bearish trend menjadi bullish trend. Ini yang dinamakan market structure shape. Kita akan bahas secara sederhana untuk part 1. Kita bahas tentang market structure shape. Dan yang selanjutnya adalah inducement. Nah, ini apa itu inducement teman-teman? Nah, di sini inducement adalah bujukan untuk trader untuk open posisi teman-teman, untuk ambil perdagangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah inducement, ini juga inducement. Ini adalah bujukan para retail untuk open posisi short di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ketika kita open posisi short di sini, otomatis kita akan terkena stop loss teman-teman. Karena ini adalah bujukan. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu inducement. Inducement adalah kita ambil di sini. Jarang harga bergerak dalam garis lurus, dalam tren yang lebih besar. Hampir selalu ada gerakan counter trend. Pergerakan counter trend ini adalah hasil dari perburuan likuiditas kerangka waktu yang lebih rendah. Harga akan memantul atau ditolak dan kemudian akan menarget tinggi atau rendah jangka pendek sebelumnya, sebelum melanjutkan ke arah yang sama dengan tren jangka panjang. Nah, di sini tren yang ada di sini ini adalah tren dalam jangka waktu yang pendek teman-teman. Ada short term high yang ada di sini. Ini yang dinamakan inducement, lalu melanjutkan kenaikan. Jadi inducement adalah bujukan para trader untuk open posisi. Oke, lanjut ke pair value gap teman-teman. Pair value gap itu yang kelima atau selisih nilai wajar. Oke, apa itu pair value gap? Pair value gap adalah kita sudah bahas tadi, tapi kita akan coba ulang. Kesenjangan nilai wajar yang tercipta dalam perpindahan dan definisikan sebagai kejadian di mana terdapat ketidakefisien atau ketidakseimbangan di pasar teman-teman. Nah, di sini kita sudah bahas. Nah, di sini sudah saya mapping juga pair value gap di sini. Nah, di sini teman-teman fokus di 3 candle yang ada di sini. 1, 2, 3. Nah, di sini ada jarak antara candle yang ada di sini sama yang pertama sama yang kedua, teman-teman. Ini yang dinamakan pair value gap. Ada sumbunya tidak tumpang tindih. Biasanya kan kalau candle biasanya itu sumbunya tumpang tindih, jadi berdekatan. Tapi di sini ada jarak atau ada volume yang sangat besar, teman-teman. Ada volume yang sangat besar dan membentuk pair value gap. Seperti itu. Ini teman-teman bisa tandai area fokus di 3 candle aja, teman-teman. Fokus di 3 candle. Candle 1 sumbu candle pertama ya, high yang ada di sini jika bullish trend. High yang ada di sini teman-teman tandai, dan high di ketiga candle terakhir yang ada di sini. Teman-teman bisa fokus di low yang ada di sini. Ini yang dinamakan pair value gap. Jadi ada ketidakseimbangan supply and demand. Nah, di sini sama juga seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada pair value gap area 1, 2, 3 candle di sini. Ini yang dinamakan pair value gap. Jadi ada volume yang sangat besar di sini. Lalu di sini dia mengambil
menutupi fair value gap lalu melanjutkan kenaikan. Oke, semoga paham. Dan yang keenam adalah optimal trade entry. Nah, di sini teman-teman, cara untuk open posisi, di mana kita bisa open posisi. Nah, di sini kita mulai dari yang ada di sini. Nah, di sini ada breaker block, teman-teman. Di sini kan trennya itu bearish dan ada perubahan tren yang tadinya bearish menjadi bullish. Di sini terbentuknya market structure shift atau pergeseran struktur market. Nah, jadi pandangan kita sekarang adalah bullish trend karena sudah ada perubahan karakter, ada reversal trend. Nah, di sini setelah ada namanya pergeseran struktur, maka pandangan kita berubah yang tadinya bearish menjadi bullish. Jadi kita bisa open posisi long, teman-teman. Jadi kita bisa open posisi long karena perubahan tren. Nah, di sini ada breaker block. Ada breaker block. Ini tempat biasanya breaker block kalau orang-orang di analisa teknikal lain ini yang dinamakan support dan resisten. Nah, ini adalah support dan ini adalah resisten akan menjadi support. Tapi kalau di ICT ini kita namakan sebagai breaker block, tempat yang aman untuk open posisi, tempat yang bagus untuk mengoptimalkan trade kita. Di sini kita bisa open posisi long. Nah, selanjutnya itu adalah balance price range. Nah, di sini balance price range adalah kisaran harga balance price range, teman-teman. Kisaran harga seimbang adalah di sini hasil dari pergerakan agresif ke atas yang segera diikuti oleh pergerakan agresif ke bawah, atau pergerakan agresif ke bawah yang segera diikuti oleh pergerakan agresif ke atas. Nah, kita ambil contoh di sini. Jadi kita ambil contoh di Bitcoin USDT di M30, teman-teman. Teman-teman bisa mapping juga untuk melihat. Nah, di sini kita di mana tadi? Kita sudah mapping sebenarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kisaran harga tidak keseimbangan. Di sini di sini dia naik, teman-teman, tapi diikuti oleh candle. Di sini ada candle bullish. Nah, kisaran harga seimbang. Nah, ada agresif candle bullish yang ada di sini, teman-teman, diikuti oleh candle bearish. Nah, seperti itu. Ini pengenalan aja tentang ICT konsep. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita akan bahas bertahap. Mungkin segitu aja untuk pengenalan video, untuk pengenalan ICT konsep menurut Bajang Kemangi, teman-teman.